Halo teman-teman mahasiswa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga teman-teman mahasiswa semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Oke, untuk pertemuan kelima di mata kuliah Design Thinking ini, nantinya materi pada pertemuan ini akan disampaikan oleh dua dosen. Yang pertama saya, kemudian nanti akan dilanjutkan disampaikan oleh Bu Aldira, seperti itu. Sebelum itu kita masuk aja langsung kali ya ke materi. Oh ya, saya ingin ngasih tahu juga pada pertemuan keempat kemarin kan saya udah menjelaskan tentang bagaimana sih tahap riset itu, bagaimana mencari data, bagaimana mendapatkan data. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini nantinya yang akan saya sampaikan adalah tentang visualisasi data riset kayak gitu ya. Sebentar. Visualisasi data riset itu apa sih? Visualisasi data riset ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan kemarin. Jadi pada pertemuan kemarin itu kan saya sudah bahas mengenai tahap riset, kemudian cara-cara memperoleh data, kemudian cara-caranya yaitu salah satunya dengan wawancara, kemudian ada juga user observant, kemudian ada juga persona dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi di sini itu kita masuk ke salah satu faktor kunci yang berperan dalam suksesnya design thinking itu terletak pada kemampuan tim, yaitu kalian nanti kan kalian dibentuk sebuah kelompok gitu kan ya, kemampuan kalian untuk menghasilkan wawasan atau temuan yang kuat dan berkualitas dari data yang didapatkan setelah melakukan riset. Jadi itu kemarin kalian riset bagaimana sih cara kalian menghasilkan data tadi, kemudian data kalian kuat nggak, kemudian bagaimana sih hasil-hasil data kalian yang kalian temukan tadi itu memiliki kualitas gitu ya, berkualitas seperti itu. Kemudian setelah kalian mendapatkan data, pada tahap selanjutnya itu adalah memvisualisasikan data dari hasil riset kalian. Sebelum masuk pada bagaimana sih cara memvisualisasikan hasil riset, bagaimana sih memvisualisasikan data yang udah kalian ambil pada tahap keempat, pada tahap kemarin, pada tahap riset itu, saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih visualisasi itu, kayak gitu ya. Kita bahas dulu definisinya dari istilah itu, gitu. Yang pertama adalah definisi visualisasi itu kan berasal dari kata dasar visual ya. Visual itu dapat dilihat dengan artinya itu dapat dilihat dengan indera penglihat gitu. Kemudian visualisasi ialah pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk atau gambar, tulisan, entah itu kata-kata atau angka ya, kemudian peta, grafik, dan sebagainya. Jadi itu bagaimana sih kalian memvisualisasikan gagasan kalian? Kalau gagasan atau perasaan kalian kan masih abstrak kan, gak ada wujudnya, maksudnya cuma kalian yang tahu atau tim kalian yang tahu bagaimana sih gagasan yang ada di otak kalian gitu kan. Lah, visualisasi tadi itu ya bagaimana sih mengungkapkan gagasan yang abstrak tadi, yang gak berbentuk tadi itu, divisualisasikan, ditampilkan dalam bentuk gambar sehingga itu bisa gagasan kalian tuh bisa dilihat dengan mata gitu loh, bisa dibaca, kemudian gambarnya juga bisa dilihat dan sebagainya kayak gitu. Kemudian visualisasi itu juga berkaitan dengan interpretasi data. Bagaimana sih data yang kalian dapatkan itu kalian interpretasikan seperti itu. Jadi antara interpretasi data dan visualisasi data itu hampir sama kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tentang setelah tahap pengumpulan data pada tahap 4, tahap riset tadi itu, pada tahap pertemuan keempat maksud saya, pada pertemuan keempat, pada tahap riset itu, langkah selanjutnya adalah analisis dan sintesis dari informasi yang udah kalian kumpulkan atau udah kalian dapatkan. Kemudian informasi yang kalian dapatkan itu tadi kan terdiri dari berbagai jenis data ya, terdiri dari berbagai jenis informasi. Kemudian nantinya data-data tersebut itu kalian analisis. Kemudian pada saat kalian menganalisisnya itu hal ini akan barulah mengarah pada visualisasi data tersebut. Kayak gitu. Lah sebelum sebelum masuk ke teknik-teknik bagaimana sih teknik-teknik dalam memvisualisasikan data yang kita dapat. Di sini saya mau menjelaskan dulu tentang proses bagaimana sih
data yang kalian dapatkan tadi itu akan menjadi sebuah wawasan, akan memunculkan atau menciptakan wawasan yang sangat berguna buat kalian, terus buat target audiens kalian, bagaimana wawasan data yang kalian dapatkan tadi akan menjadi wawasan yang berguna, informasi yang sangat berguna buat semuanya, entah itu buat kalian, entah buat target audiens kalian, seperti itu. Nah, dari sini saya akan menjelaskan dulu, ini ada piramid gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang idea. Apa sih idea itu? Idea itu is a solution to generate in a response to one or more insight. Artinya adalah bagaimana sih sebuah ide itu sebuah ide itu adalah solusi yang dihasilkan dari menanggapi atau dari sebuah bentuk respon dari satu atau lebih wawasan atau pengetahuan yang mendalam, kayak gitu. Kemudian dari sebuah ide tadi itu akan menimbulkan wawasan, akan menciptakan sebuah wawasan. Wawasan itu apa sih? Insight itu apa sih? Insight itu adalah temuan yang dihasilkan dari perendaman riset. Immersion itu semacam kalian riset secara mendalam seperti itu ya. Dan bagaimana dari hasil riset kalian tadi itu kalian bisa mengidentifikasi peluangnya. Jadi dari ide yang masih abstrak tadi itu, kemudian kalian jabarkan, kemudian kalian udah tahu idenya apa, kalian cari data-data tadi, kemudian dari data yang kalian dapatkan itu akan menciptakan sebuah wawasan, menciptakan sebuah temuan, kemudian dari mana temuan tadi itu berasal ya dari kajian mendalam kalian gitu ya, dalam pencarian data dan lain sebagainya. Dari data yang kalian dapatkan, dari wawasan yang kalian dapatkan tadi itu kalian bisa mengidentifikasi peluangnya. Oh, jadi dari ide saya, gagasan saya itu ada peluangnya. Kalian bisa mengidentifikasi peluang dari insight yang kalian dapatkan, dari data yang kalian dapatkan tadi itu kalian bisa mengidentifikasi peluang dengan mudah seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih, tadi kan saya jelaskan singkat bagaimana sih cara memvisualisasikan data. Mungkin di antara kalian pada bingung ya, bagaimana sih memvisualisasikan data, bagaimana, apakah ada cara yang mudah, apakah ada teknik-tekniknya agar memvisualisasikan data itu menjadi mudah kayak gitu. Di sini ada beberapa teknik dalam memvisualisasikan data-data tersebut. Yang pertama ada empathy mapping, kemudian dilanjutkan ada mind mapping, journey map, affinity diagram, kemudian diagram sebab akibat, conceptual map, dan blueprint. Kemudian selanjutnya tentang bagaimana sih tentang bagaimana sih definisi atau penjabaran dari teknik-teknik tadi itu. Untuk definisi dan penjelasan secara lengkapnya akan disampaikan oleh Bu Aldila pada slide berikutnya. Oke, kita berlanjut ke slide berikutnya ya. Oke, suara saya cukup jelas terdengarkan. Baik, seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya oleh Bu Bulan, dalam memvisualisasi data dapat menggunakan 7 teknik tadi ya, seperti yang dipaparkan oleh Bu Bulan. Dan yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah empathy mapping, kemudian mind mapping, dan journal mapping. Sedangkan 4 sisanya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Oke, kita langsung membahas yang pertama, yaitu empathy mapping. Jadi empathy mapping ini adalah salah satu dari teknik dalam fase interpretasi. Nah, empathy mapping merupakan tahap pertama memulai design thinking. Jadi kenapa dia ada di tahap pertama? Karena pembuatan empathy mapping ini dilakukan pada proses desain yang pertama kali, yaitu empathize.
Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan kedua ya kalau nggak salah, itu ada penjelasan tentang uh, 5 tahapan dalam proses design thinking, dan yang pertama adalah empathize. Tuh. Jadi sesuai namanya, empathy map itu adalah alat atau tool yang digunakan untuk membantu tim produk memahami pengguna. Jadi biasanya berupa tampilan visual yang sederhana, mudah dicerna, yang berisi pengetahuan tentang perilaku pengguna atau konsumen. Gitu. Seperti yang ada di buku ini, coba saya bacakan ya. Kalau teman-teman mau beli, ini bisa untuk buku pegangan teman-teman. Kelihatan ya. Metode design thinking untuk inovasi bisnis ya. Jadi di sini empathy mapping itu design thinking merupakan metodologi yang berdasar empati yang mengedepankan rancangan pemikiran berdasarkan perasaan dan emosi. Tuh. Jadi empati itu emosionalnya, perasaannya yang difokuskan di situ gitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, tim perlu memanusiakan manusia, bukan memperlakukan manusia itu seperti pelanggan biasa yang bergantung pada produk atau jasa atau tempat gitu ya. Jadi kita memanusiakan manusia gitu. Nah, oleh karena itu dalam menghasilkan temuan dan wawasan, tim design thinking harus mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pelanggan, tapi juga perasaan dan emosi mereka. Itu tadi ya, perasaan dan emosi. Jadi bukan hanya kebutuhan dan masalah dari produk yang akan mereka beli atau mereka gunakan gitu, tapi bagaimana emosi mereka saat menggunakan atau saat akan memutuskan menggunakan produk tersebut gitu. Nah, tim dapat mengaplikasikan empathy maps untuk membuka, memvisualisasi dan memahami dengan baik pengalaman emosional target persona. Di pertemuan kemarin, harusnya teman-teman masih ingat ya, di pertemuan kemarin sudah dijelaskan juga oleh Bu Wulan tentang sasarannya tentang persona. Nah, singkatnya, empathy map ini membantu tim produk untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang aspek mengapa, why, dibalik kebutuhan dan keinginan pengguna gitu. Jadi mengapa nih, kenapa nih, nah itu yang tugas kita untuk mencari gitu loh, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, mengapa empathy map itu penting? Mungkin kita pernah mendengar gitu ya, mendengar dari teman kita atau mungkin diri kita sendiri gitu ya, karena ini dalam konteks kita sebagai desainer ya kan, teman-teman ini juga calon desainer atau bahkan mungkin juga sudah beberapa kali memegang project desain gitu ya. Jadi mungkin kita pernah tercetus atau mendengar seperti ini proyek saya gitu. Jadi saya tahu apa yang ada di pikiran pengguna gitu, atau klien saya tidak akan khawatir tentang hal itu gitu. Bisa juga seperti ini,
produk saya pasti disukai pengguna karena menurut saya ini desain ini itu kekinian gitu. Jadi berdasarkan sudut pandang kita gitu. Jadi kayak saya paling ngerti lah gitu tentang klien saya tuh gimana gitu. Nah, seharusnya kalimat itu tidak diucapkan gitu loh, tidak diucapkan oleh desainer atau profesional lainnya gitu, karena ya itu tadi, kita bukan pengguna gitu, kita tuh desainer, kita mendesain produk tersebut dan digunakan oleh orang lain gitu loh, bukan untuk kita sendiri gitu, kecuali memang dicobakan kepada kita, tapi itu sebenarnya bisa jadi subjektif juga ya gitu. Jadi tetap harus ada sudut pandang pengguna yang lain gitu. Nah, kita tuh ya itu tadi, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan atau bagaimana cara mereka berpikir gitu. Dan memang tidak ada pelatihan atau keahlian yang bisa memberitahu kita apa sih yang ada di kepala pengguna gitu ya, kecuali teman-teman ini atau orang lain itu adalah Profesor Xavier gitu ya di X-Men gitu, yang bisa membaca pikiran itu ya bisa lah gitu. Tapi kan enggak ya, itu kan cerita fiksi gitu. Jadi ya bagaimana cara kita mencari tahu, yaitu dengan empathy map ini gitu. Jadi kita harus meneliti, harus mengamati pengguna, kemudian bertanya langsung kepada mereka, wawancara, lalu menduga gitu ya, karena memang empathy itu kan ya itu tadi, karena kita mencari tahu emosi dari pengguna gitu kan. Jadi memang itu cukup agak abstrak gitu. Jadi tapi memang seperti itu caranya gitu, kita harus tahunya seperti itu. Nah, dari proses tersebut bagaimana kita berusaha memahami mereka, caranya itu tadi ya dengan kita menggunakan empathy map itu, supaya kita bisa berempati gitu. Jadi kasarnya tuh kita menjadi pendengar lah gitu. Jadi kita belajar menjadi pendengar, kemudian mencatat, mengingat apa yang dikeluhkan atau yang disampaikan oleh pengguna gitu. Di sini tertulis empathy is critical part of human-centered design dari uxboard.com. Jadi empati itu adalah bagian yang penting gitu ya dari manusia gitu. Nah, dan memang betul gitu. Jadi sebagai desainer atau peneliti ya, kita sebagai desainer atau peneliti itu perlu memahami lebih jauh tentang keinginan atau kebutuhan user gitu. Itu tugas kita, karena pihak-pihak lain seperti CEO atau tim klien atau yang bagian di belakang layar lainnya itu tidak akan memahami sedetail kita gitu. Jadi ya itu tugas kita gitu sebagai desainer, dengan membuat empathy mapping gitu. Oke. Nah, ini ada manfaat, kira-kira ya manfaat dari empathy map gitu. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang pengguna. Itu berlaku untuk kita desainer, untuk tim klien, tim
yang lainnya gitu. Intinya tuh kita lebih paham lebih baik tentang pengguna. Kemudian informasi yang disaring itu dalam satu referensi visual gitu. Jadi bentuk apa ya, keluarannya nanti itu tuh dalam bentuk visual. Kemudian mudah disesuaikan berdasarkan informasi dan tujuan yang tersedia. Itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari riset kita gitu. Nah, bagaimana cara membuat empathy map? Okay. Untuk membuat empathy map itu kita karena bekerja secara tim ya, akan jauh lebih mudah itu bekerja secara tim. Jadi itu bisa melibatkan misalnya tuh ini contohnya dalam dunia bisnis ya, kita bisa mengajak product manager, kemudian desainer, kemudian tim bisnis dan seterusnya gitu. Jadi banyak orang dengan latar belakang yang memang menjadi bagian tim dalam desain gitu, yang ikut berdiskusi gitu. Jadi dari sekian banyak kepala itu pasti bisa memetakan empathy map ini dengan efektif gitu. Nah, yang dibutuhkan adalah sekarang itu banyak template empathy map gitu. Jadi nanti saya berikan contoh template-nya seperti apa gitu. Dan itu tuh contohnya tidak hanya terpaku itu, tapi ada banyak jenis contoh gitu. Jadi salah satunya saya ambil contoh di slide selanjutnya ini. Nah, itu kita menyediakan template tadi, template empathy map, kemudian sticky notes dan alat tulis gitu. Nah, kemudian setelah itu kita mengumpulkan data kualitatif gitu ya, dari riset sebelumnya kita mengumpulkan data kualitatif, lalu persona dan tim tadi gitu. Nah, itu tadi untuk teknisnya ya. Nah, untuk selanjutnya ini langkah pertama adalah tetapkan fokus dan tujuan. Jadi tetapkan fokus dan tujuan itu siapa subjek orangnya gitu, yang mau kita kita riset itu siapa gitu, itu harus jelas. Kemudian tentukan apa hasil yang diinginkan gitu. Lalu langkah yang kedua mengisi kuadran SAIS. Nah, ini saya jelaskan dulu, nanti selanjutnya akan ada template-nya, jadi nanti bisa kebayang seperti apa kuadran-kuadrannya ya. Jadi langkah kedua ini mengisi kuadran SAIS. Isinya apa yang dikatakan pengguna dalam wawancara atau studi kegunaan lainnya gitu. Bagaimana sikap dan perilaku dia juga saat itu gitu. Nah, kemudian kuadran things di langkah ketiga itu apa yang dipikirkan pengguna dan apa yang penting bagi pengguna gitu. Jadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka batin gitu ya saat menggunakan produk itu atau memutuskan akan menggunakan produk itu gitu. Nah, kemudian langkah keempat mengisi kuadran DAS, itu mencakup tindakan yang diambil pengguna. Misal apa yang digunakan pengguna secara fisik, bagaimana cara pengguna melakukannya gitu. Nah, itu di kuadran DAS. Dan langkah kelima itu mengisi kuadran feels. Kuadran feels ini representasi keadaan emosi pengguna. Misal apa yang membuat pengguna khawatir, apa yang membuat pengguna bersemangat menggunakan produk itu, kemudian bagaimana perasaan pengguna tentang pengalaman tersebut gitu. Itu harus detail, harus selugas mungkin ya.
pastinya tidak semua pengguna atau user itu akan terus terang gitu ya, mungkin ya karena rasa khawatir apa ya, sungkan atau takut atau bagaimana gitu. Nah, itu tugas kita untuk mencari tahu lebih dalam gitu. Memang perlu banyak latihan. Lalu next, nah ini contohnya, ini saya ambil contoh dari Dave Gray. Dia explainer founder dan empathy map creator. Jadi di empathy map canvas ini ya, seperti yang teman-teman lihat tadi kan, saya menyebutkan ada 5 langkah gitu ya, dan ada 4 pengisian kuadran gitu. Nah, itu 4 itu hanya salah satu dari berapa ini ya, 7, ada 7 yang harus diisi gitu. Jadi tinggal mengikuti petunjuknya saja gitu, karena di sini di template ini dia sudah mencantumkan contoh pertanyaan gitu ya. Misal yang nomor 1 itu ada di kolom goal gitu ya, who are we empathizing with gitu. Yang pertama, who is the person we want to understand gitu ya, tadi yang berhubungan dengan orang, subjek yang akan kita teliti gitu ya. Kemudian bagaimana situasi mereka gitu. Lalu yang kedua itu what do they need to do gitu. Jadi bagaimana mereka need to do differently gitu. Jadi bagaimana mereka harus bersikap yang seharusnya, yang berbeda gitu. Nah, itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke orang yang kita riset itu, pengguna yang kita riset itu gitu. Dan itu dituliskan atau kita tulis tadi ya di post-it gitu, dan kita tinggal tempel-tempel gitu. Nah, ini saya ada contoh kasusnya kalau teman-teman belum terbayang. Contohnya, nah ini ini contohnya mengenai kita ke jasa ke rumah sakit di saat pandemi gitu. Nah, di bagian paling atas itu think and tertutup ya itu. Nah, nanti dia membuat sticky notes itu tertulis nanti waktu sudah sampai RS malah penuh gitu. Nah, itu pikiran dia nanti kalau sudah sampai rumah sakit penuh gitu, terus bingung harus datang kapan supaya bisa duduk gitu. Banyak berkas yang harus dibawa gitu. Kemudian bisa melakukan secara online, lalu merasa jenuh, tidak ada hiburan ketika menunggu, parkiran kendaraan penuh, bikin lama buat ambil nomor antrian, dan lalu ini yang terakhir, nanti sebelum ambil antrian rawat inap harus swab test gitu. Jadi dia apa yang dia pikirkan saat akan ke rumah sakit di saat pandemi gitu. Nah, itu dituliskan di situ. Lalu di kolom C sebelah kanan itu banyak kerabat pasien yang ikut menemani dan memenuhi ruang tunggu gitu. Kalau dia lihat di kondisi di ruang tunggu rumah sakit ya. Nah, kemudian kebanyakan yang mengambil nomor antrian bukan pasien, melainkan kerabat mereka gitu. Kemudian mereka yang duduk di kursi ruang tunggu bukan pasien sakit gitu. Nah, itu tuh menjadi kecemasan apa yang dia lihat gitu. Kemudian di sebelah kiri itu kolom here, banyak dari mereka mengeluh lelah menunggu. Lalu sistem antrian katanya masih manual konvensional, pasien menunggu rata-rata setengah jam,
pernah menunggu hingga 1 jam dan lain sebagainya. Dan yang di bawah itu di kolom do menghubungi kenalan petugas rumah sakit supaya antriannya lebih cepat gitu. Terus harus datang lebih awal untuk mengambil antrian. Waktu pandemi ini tidak suka jika mengantri banyak pasien lain gitu, karena kecemasan saat pandemi itu. Nah, kemudian di kolom bawah sebelah kiri dan kanan itu paling bawah ada pain dan gain gitu. Nah, itu juga diisi. Jadi di kolom pain itu apa yang menjadi ketakutan mereka gitu ya. Pasien menjadi bosan dan jenuh, lalu buang-buang waktu untuk mengantri, takut tertular penyakit dengan pasien lain. Di kolom gain atau keinginan, sistem yang efisien dan proses bisnis yang jelas. Keinginannya itu dia. Terus tidak perlu jauh-jauh datang untuk ambil antrian. Kemudian ingin berkurang kepadatan pasien di ruang tunggu, lalu informasi yang jelas ada pasien yang akan berobat. Nah, itu jadi kita menuliskan poin-poin apa saja yang ada dalam pikiran user itu, dan ini tuh harus kita tanya, harus kita dengarkan apa keluhan mereka, apa tanggapan mereka, apa pendapat mereka gitu. Nah, itu tugas kita seperti itu. Oke, setelah kita tadi sudah mengumpulkan poin-poin itu, finishingnya adalah direview ulang sebelum dipublish. Dapat ditambahkan juga dengan tujuan dan tugas apa yang dilakukan pengguna untuk mencapai tujuannya demi memperkuat konteks agar stakeholders itu lebih mudah menyerap dan berempati terhadap calon pengguna. Itu penting karena bisa jadi kebanyakan juga stakeholders itu tidak terlalu mendalami seperti yang kita lakukan dalam empathy mapping ini gitu. Nah, tugas kita itu membantu membantu memberikan informasi gitu, dan sejelas mungkin, bahasanya semudah mungkin agar cepat diketahui gitu, cepat diserap. Perlu diingat bahwa empathy map ini merupakan salah satu alat UX. UX itu user experience ya, dan bukan solusi untuk merubah pikiran organisasi. Maksudnya di sini merubah pikiran organisasi itu seperti dari atasan gitu, dari direktur, dari pengelola yayasan gitu. Nah, itu akan cukup susah lah gitu. Nah, tujuan dari latihan ini, empathy mapping ini adalah untuk menempatkan pengguna sebagai pusat fokus UX designer. Jadi kita sebagai desainer atau UX designer itu bisa nantinya di selanjutnya itu bisa memperbaiki, menerapkan empathy map yang sudah ada. Oke, itu tadi empathy mapping. Selanjutnya adalah mind mapping. Sepertinya sih lumayan sering ya saya membahas tentang mind mapping di mata kuliah lain gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pastinya cukup awam dengan cukup familiar dengan mind mapping. Jadi saya membahasnya dengan singkat saja ya. Oke, mind mapping ini merupakan teknik yang digunakan untuk menguraikan suatu permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Dan menggunakan hal tersebut menjadi arahan bagi temuan atau wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Jadi yaitu tadi Kak, mind mapping itu kan memang berangkat dari topik besar, kemudian kita pecah per poin lalu menjadi sub poin gitu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai
wawasan gitu ya, temuan untuk ditindaklanjuti di tahap berikutnya. Mind mapping ini digunakan untuk mewakili bagaimana ide atau item lain saling terkait satu sama lain dengan ide pokok. Mind mapping ini digunakan untuk menjabarkan, memvisualisasikan, menyusun, dan mengklasifikasikan ide untuk mencari pola dan wawasan yang memberikan kriteria desain utama. Ya itu tadi, jadi mind mapping itu karena kita membuat poin-poin lagi dan subpoin lagi, jadi saling terkait, ya itu tadi, terkait satu sama lain dengan ide pokok, dengan topik utama tadi gitu. Dan itu digunakan untuk mengklasifikasikan ide gitu ya. Nah, yang diperlukan itu yaitu tadi membuat poin-poin atau akar permasalahannya dari topik utama, lalu solusinya yang efektif gitu ya, itu dilakukan secara tim atau berkelompok supaya poin-poin yang didapatkan semakin variatif dan banyak gitu. Ya ini contoh dari sekian banyak contoh gitu, jadi tentang kreatif tips gitu. Oke, ini contoh yang saya gunakan, sering saya pakai di perkuliahan sebelumnya sih, jadi pastinya sih teman-teman sudah familiar juga ya. Ya seperti ini contohnya kurang lebih. Oke, kita lanjut ke mapping selanjutnya ya. Oke, nah ini tentang journey mapping. Oke, journey mapping atau experience mapping adalah metode penelitian etnografi yang berfokus pada penelusuran perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan produk atau brand tertentu dengan perhatian khusus pada pasang surut emosi. Maksudnya pasang surut emosi itu gimana Bu? Jadi pasang surut emosi itu mulai dari saat pertama kali user itu mengenal brand tersebut gitu, dia pasti melihat-lihat produk, lalu entah itu offline di toko langsung atau online lewat Shopee atau Tokopedia dan lain-lain, Instagram mungkin. Nah kemudian melakukan pembelian sampai apa yang ia lakukan setelah transaksi selesai gitu. Jadi perjalanan itu yang akan kita telusuri gitu, yang akan kita pelajari. Nah, journey map merupakan teknik yang efektif digunakan untuk memvisualisasi dan mengevaluasi pengalaman yang dirasakan oleh target pengguna atau pelanggan dengan produk atau jasa pada touch point yang berbeda gitu. Jadi salah satu teknik yang efektif untuk memvisualisasi dan evaluasi pengalaman dari user dengan produk atau jasa pada touch point yang berbeda. Touch point itu apa Bu? Nanti saya bahas lebih lanjut touch point itu apa. Oke, umumnya journey map itu selalu berkaitan dengan peta perjalanan pelanggan atau yang disebut dengan customer journey map atau disingkat dengan CJM. CJM ini bentuknya visual dari customer journey gitu. CJM ini representasi visual yang di dalamnya mencerminkan seluruh pengalaman konsumen atau customer experience
selama perjalanan mereka saat berinteraksi dengan produk tertentu gitu. Jadi pengalaman mereka itu, experience-nya mereka terhadap produk yang mereka gunakan selama rentang waktu tersebut gitu. Mengapa CJM ini penting? Bagi desainer, dalam tim desainer, CJM itu penting untuk memahami konteks pelanggan, karena dengan kita membuat CJM ini, desainer lebih memahami gambaran besar terkait latar belakang pelanggan dan apa saja yang mereka cari tahu dari produk tersebut. Itu untuk kita sebagai desainer, jadi memahami latar belakang user kita gitu, dan apa saja yang mereka cari tahu selama menggunakan produk itu atau mencari produk itu. Kemudian yang kedua, untuk desainer UX itu dapat membantu mengidentifikasi berbagai aspek yang tidak disukai pelanggan ketika melakukan navigasi di suatu aplikasi atau situs resmi perusahaan. Karena ini hubungannya dengan UX ya, jadi mereka fokusnya kepada navigasi di aplikasi atau situs resmi perusahaan, dan itu tidak menutup kemungkinan kita juga sebagai desainer UX gitu. Lalu untuk manajer itu membantu memvisualisasikan garis besar perjalanan dan juga pengalaman setiap pelanggannya. Jadi itu menjadi bahan evaluasi mereka dalam perusahaan mereka dan produk mereka di pasaran. Manfaat memahami CGM adalah yang pertama, membuat brand lebih memahami pelanggan. Jadi kita bisa tahu, kita bisa menyesuaikan, brand bisa menyesuaikan apa kebutuhan apa dari pelanggan yang ingin ada di produk tersebut misalnya. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi permasalahan dari produk atau jasa. Nah, itu penting juga karena untuk bahan evaluasi. Kemudian yang ketiga, membuat pengalaman pelanggan lebih baik gitu. Nah, itu berhubungan dengan experience tadi ya. Lalu yang keempat, mengurangi biaya namun mendorong hasil. Nah, itu maksudnya adalah jadi mengurangi biaya namun mendorong hasil itu maksudnya adalah kita mempersingkat proses, karena dengan CGM ini sebenarnya apa ya, karena kita mencari feedback ke user dengan pelanggan gitu. Nah, itu kan bagian dari treatment dari perusahaan, dari desainer yang feedback yang ditanyakan kepada konsumen gitu. Nah, itu tekniknya juga mudah dan murah, tapi bisa berguna untuk perusahaan gitu, untuk evaluasi produk atau jasanya gitu. Bisa memberikan masukan-masukan yang positif seperti itu. Oke, ini contoh template CGM dari HubSpot. Nah, ini ada
ada banyak step gitu ya, tinggal menyesuaikan ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Nah, yang kita perhatikan itu di sebelah kiri itu customer journey current state gitu ya. Ini contohnya yang current state. Nah, what is the customer thinking of feeling gitu. Jadi bagaimana perasaan atau pikiran dari customer. Kemudian yang kedua, apa tindakan dari customer. Lalu yang ketiga itu touch point tadi ya, belum saya jelaskan. Jadi touch point dari customer itu bagaimana. Lalu yang keempat, what do we want to change about this step. Jadi apa perubahan apa yang ingin kita evaluasi. Lalu yang terakhir, how and or why. Jadi kita perubahan itu bagaimana gitu, kenapa gitu. Nah, itu nanti diisi per kolomnya. Nanti akan saya berikan contoh kalau teman-teman masih bingung ya. Nah, bagaimana cara membuat CGM gitu. Nah, template-nya seperti tadi, langkah-langkahnya seperti apa. Oke. Langkah pertama itu membuat buyer persona. Sudah dijelaskan minggu kemarin oleh Bu Wulan. Nah, itu buyer persona itu seperti apa. Nah, di sini saya jelaskan bagaimana kita membuat buyer persona. Jadi adalah representasi dari tipikal target konsumen sebuah bisnis yang didapatkan dari hasil riset yang mendalam. Dengan kata lain, kita perlu membuat profil pelanggan yang seolah-olah mereka nyata gitu. Jadi kita membuat tokoh fiktif gitu ya, tapi itu detail gitu. Jadi ada namanya, kemudian latar belakangnya bagaimana gitu, dan keinginan-keinginan lainnya itu kita tuliskan di situ yang menggambarkan produk itu yang mendekati tipe produk yang akan diberikan pada customer gitu. Nah, itu langkah pertamanya. Kemudian langkah kedua adalah pilih persona. Pilih persona ini fokuskan pada 1 atau 2 persona saja gitu ya. Karena kita bikin banyak persona itu bisa gitu. Cuman kalau terlalu banyak itu akan hasilnya tidak akan akurat gitu, dan akan bingung gitu. Jadi hanya pilih 1 dan 2 saja yang paling umum dan mempresentasikan mayoritas dari target pasar itu. Kemudian langkah ketiga, jabarkan semua touch point. Nah, touch point itu apa tadi? Nah, touch point itu titik tempat di mana konsumen berinteraksi dengan brand saat melakukan customer journey gitu. Contoh touch point adalah saat calon konsumen pertama mengetahui brand kita itu dari iklan, misalnya iklan di Facebook atau di Instagram gitu ya. Nah, kita klik. Nah, proses klik itu adalah touch point gitu. Klik nanti nyambung ke Shopee atau ke website mereka, itu masuk touch point gitu. Atau bisa juga saat pelanggan menghubungi customer service. Jadi diarahkan, habis kita ngeklik itu terus biasanya diarahkan untuk nomor WhatsApp, line dan lain-lain. Nah, itu juga touch point gitu. Itu adalah touch point. Nah, tadi masih di touch point ya. Jadi touch point ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, tindakan. Jadi tindakan itu kita buat daftar. Kita buat daftar apa saja tindakan konsumen kita selama berinteraksi gitu dengan brand. Misalnya melakukan pencarian di Google, atau dia ngeklik email yang kita kirim gitu. Daftar ini bisa banyak banget gitu. Tindakan ini tuh bisa banyak banget, dan untuk nantinya itu akan kita kerucutkan. Tapi untuk saat ini kumpulkan
atau buat daftar sebanyak mungkin gitu. Lalu yang kedua, emosi dan motivasi. Emosi dan motivasi itu pastinya ya, kalau kita ingin beli sesuatu itu kan kita ingin membeli sesuatu karena misalnya barangnya bagus. Nah itu kan emosi kita yang dimainkan ya. Motivasinya apa? Oh aku ini untuk ke pesta gitu. Nah itu motivasi kita. Itu kan jadi setiap ada keinginan kita untuk membeli atau kebutuhan kita untuk membeli, itu pasti selalu didasari oleh emosi dan motivasi. Nah emosi ini bisa berubah-ubah tergantung bagaimana kondisinya, bagaimana perjalanannya. Nah dari berubah-ubahnya emosi itu tadi biasanya disebabkan masalah di tengah jalan. Misal kondisi eksternal kita, misalnya lagi banyak tugas itu atau apa, atau tiba-tiba laptop handphone kita error atau lain sebagainya gitu kan, terus memainkan emosi kita jadi tidak mood gitu misalnya, seperti itu. Nah emosi yang berubah-ubah itu penting juga untuk kita desainer untuk mengetahui masalah itu apa aja sih gitu. Jadi itu bisa memberikan solusi di saat yang tepat sehingga emosi konsumen itu lebih stabil gitu. Paling enggak stabil, walaupun pasti ada kemungkinan kita tidak bisa mencakup semua emosi yang ada gitu kan, karena setiap orang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir itu adalah rintangan. Nah untuk kita sebagai desainer itu wajib mengetahui rintangan yang mencegah konsumen itu mencapai tujuan akhirnya adalah membeli gitu kan. Nah rintangannya itu apa? Yang paling umum adalah harga gitu. Apakah harganya mahal atau ternyata ongkirnya mahal gitu ya, dan lain sebagainya. Nah untuk mengetahui kemungkinan rintangan itu kita tuh bisa membantu mengurangi gitu. Kita bisa membantunya dengan apa? Nah misalnya seperti tadi ya, ongkirnya mahal. Nah kita tuh bisa membuat nih ada halaman informasi atau tulisan informasi bahwa kenapa kok kita ongkirnya mahal. Oh ternyata karena kita pakai asuransi gitu. Kita sebutkan di situ asuransi. Kita pakai packing kayu gitu, jadi lebih aman. Itulah kenapa mahal gitu, atau lainnya gitu. Nah dengan seperti itu user itu akhirnya maklum gitu, lebih masuk akal, make sense itu kenapa mahal gitu, dan tidak meninggalkan kita begitu saja gitu. Jadi akan dipertimbangkan lagi gitu. Nah itu tadi tentang touch point. Kemudian langkah keempat, tentukan apa yang ingin CGM tunjukkan. Jadi ada 4 jenis CGM. Kondisi sekarang atau current state, tadi contohnya seperti template yang tadi itu current state. Lalu kondisi sehari-hari, kondisi di masa depan, dan kerangka layanan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya untuk yang langkah 4 tadi. Lalu langkah 5 ini coba jalani customer journey kita sendiri. Jadi setelah kita membuat semuanya tadi itu, kita coba nih ke diri kita dulu gitu. Jadi kita bisa tahu, bisa evaluasi lah seenggaknya gitu kan. Nah dengan begitu kita bisa menganalisis hasilnya itu untuk mengetahui apakah perlu dilakukan perubahan atau tidak gitu. Jadi nanti saat konsumen mencoba, CGM kita itu sudah sempurna dan bisa menawarkan solusi. Efeknya user itu bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan, seperti itu. Lalu langkah ke-6, buat perubahan yang diperlukan.
Nah, kelima langkah tadi itu akan sia-sia kalau kita tidak menerapkan perubahan yang disarankan CGM gitu ya. Nah, jadi tujuan utama CGM itu adalah mengubah apa yang perlu diubah sehingga bisa memuaskan konsumen. Nah, perubahan itu bisa besar atau kecil gitu. Mulai dari menulis deskripsi produk yang lebih panjang sehingga maksudnya semakin jelas, sampai merombak seluruh desain website agar lebih simple dan responsif. Nah, seperti itu contohnya. Intinya itu perubahan ini itu tidak akan sia-sia gitu loh, karena semuanya berhubungan langsung dengan user gitu. Jadi tidak perlu takut melakukan perubahan gitu, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah selalu dikembangkan. Nah, setelah selesai membuat customer journey map tadi, perilaku konsumen ini kan selalu berubah-ubah ya, selalu berubah-ubah mengikuti kondisi yang dihadapi. Nah, itu bisa saja muncul teknologi baru, atau seperti sekarang ternyata pandemi gitu kan, jadinya yang tadinya kita offline jadinya online semua. Nah, perubahan-perubahan itu tuh harus kita selalu kembangkan gitu. Jadi caranya yaitu lakukan review CGM setiap sebulan atau 3 bulan sekali. Jadi kita bisa menambahkan atau mengurangi CGM tersebut sesuai kondisi bisnis saat ini. Jadi selalu update gitu. Dan itu memang harus untuk untuk produk kita, bisnis kita jangka panjang gitu. Oke, nah ini tadi supaya ada gambaran juga ya teman-teman. Ini contoh customer journey map. Nah, customer journey map ini yang di jenis kondisi sekarang. Nah, di sini kita lihat ya, ini saya ambil contoh di internet, di mana namanya niagahoster.co.id. Dia contohnya di bawah ini seolah-olah bisnisnya bernama Kucing. Jadi nama bisnis itu Koceng dan jualannya berbagai kucing import. Nah, ini kita melihat dari jenis kondisi sekarang, CGM jenis kondisi sekarang. Di kolom pertama, apa yang konsumen pikirkan atau rasakan? Langkah pertama, dia menginginkan kucing impor gitu ya. Dia, wah aku pengen nih kucing import gitu kan, lucu gitu. Nah, tindakannya apa? Oke, aku mencari info penjual kucing impor di Google gitu ya. Aku googling dulu deh gimana cara info-info penjual kucing. Kemudian touch pointnya dari konsumen belum ada gitu, karena kita masih googling gitu kan, kita masih random tuh nyarinya. Lalu apa yang perlu Anda ubah mengenai langkah ini? Yaitu tadi meningkatkan brand awareness dan beriklan yang lebih baik lagi gitu. Itu untuk kita yang desainer. Bagaimana menerapkan perubahannya? Oke, menerapkan konten marketing dan sosial media marketing. Itu langkah pertama. Langkah kedua, apa yang konsumen pikirkan dan rasakan? Biasa aja. Jadi dia masih melihat-lihat opsi ini gitu. Kemudian tindakannya apa? Klik website yang muncul di halaman pertama Google. Nah, dia nggak klik touch point. Nah, itu masuk ke otomatis masuk touch point. Jadi hasil pencariannya di Google gitu. Lalu apa yang perlu Anda ubah? Website di Google itu judul, meta tag yang lebih menarik. Bagaimana menerapkan perubahannya? Lakukan optimasi SEO. Nah, langkah ketiganya, konsumen mulai mempertimbangkan opsi nih gitu. Tindakannya apa? Menjelajah website yang diklik dengan menyeluruh gitu, melihat-lihat
promo, tawaran, dan lain-lain. Touch point-nya apa? Mengunjungi website gitu. Lalu langkah 4, konsumen masih ragu-ragu nih. Tindakan konsumennya apa? Ya karena dia ragu-ragu, dia melihat review, bagus gak ya reviewnya positif nggak gitu di media sosial, di Google Review dan lain-lain. Kemudian touch point-nya yaitu tadi media sosial dan Google Review gitu. Nah, kita sebagai penjual gitu ya, atau desainer itu menampilkan testimoni pembeli gitu. Nah, langkah kelima, oke, udah yakin nih untuk beli gitu kan. Tindakan konsumen apa? Oke, melakukan transaksi di website, touch point-nya di website. Lalu kita ubah apa nih gitu. Oke, mempermudah transaksi dengan transaksi m-banking dan lain-lain gitu. Bagaimana menerapkan perubahannya? User interface-nya lebih baik supaya memberikan lebih banyak opsi cara pembayaran. Contohnya seperti itu. Kebayang tidak? Oke, itu tadi jenis kondisi sekarang. Kalau kondisi sehari-hari, nah ini kondisi sehari-hari ini ada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, menjelang tidur. Kalau teman-teman lihat, oke, malam hari itu mengantuk, lalu tindakannya apa? Minum kopi. Interaksinya apa? Brand belum. Terus rintangannya apa? Ini juga untuk di kolom CGM pertanyaan juga beda-beda. Jadi apa yang konsumen pikirkan, terus tindakan konsumen apa, terus konsumen berinteraksi dengan brand Anda di waktu ini gitu. Ada rintangan konsumen di waktu ini gitu. Apa yang perlu diubah, itu kan berbeda. Nah, seperti teman-teman lihat, itu setiap kolomnya itu berbeda-beda gitu. Nah, lalu untuk contoh kondisi di masa depan. Kondisi masa depan ini contohnya seperti ini ya. Jadi ada perbedaannya. Apa yang konsumen pikirkan dan rasakan di masa depan. Lalu tindakan konsumen di masa depan apa? Apa touch point konsumen di masa depan? Perubahan apa yang perlu dilakukan gitu. Nah, ini berguna untuk masukan desainer, masukan perusahaan untuk mengembangkan atau berinovasi produk yang lebih bagus lagi gitu. Nah, kalau yang tadi saya lupa, untuk kondisi sehari-hari itu bisa untuk masukan, ini yang poin minus-minusnya nih gitu. Nah, itu bisa kita masukkan di sini di sini gitu, kondisi sehari-hari. Dan yang terakhir ini jenis kerangka layanan. Nah, ini bisa juga untuk masukan kita sebagai desainer. Pertanyaannya kolom-kolomnya seperti ini. Oke, jadi customer journey itu penting ya. Sebagai desainer UX, sebagai pemilik bisnis, customer journey itu penting untuk jangka panjang gitu ya. Dengan CGM kita bisa mengetahui pola pikir konsumen itu lebih detail, jadi bisa tahu apa yang harus dilakukan supaya interaksi konsumen dengan produk kita berjalan lancar, bahkan repeat order, lalu yang menjadi loyal customer. Itu kan goal kita gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya customer journey mapping gitu. Oke. Akhirnya itu sekian dari kami, saya dan Bulan. Jadi Bulan di awal dan saya di akhir. Semoga bermanfaat. Untuk minggu depan kita bahas 4 mapping lainnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.